dapat tugas untuk menganalisis data dan plan of action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Marta Nur Kofifah dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit semester 7 Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama terkait cara pembuatan analisis data dan plan of action. Nggak lama-lama, langsung aja kita ke lembar kerja. Yang pertama, aku akan mulai mengidentifikasi dari data mentahnya dulu. Jadi, hal apa sih yang bisa diangkat untuk dianalisa? Kali ini aku ada ide nih buat analisis data dan plan of action terkait UMKM desa di era digital. Nah, langsung aja pada data pertama adalah berisi terkait deskripsi situasi lapangan saat ini. Nah, di sini aku akan menuliskan bahwa terdapat 100 UMKM, 30% diantaranya sudah mulai menggunakan digital marketing melalui media sosial dan marketplace. Nah, selanjutnya, sementara itu 70% UMKM masih mengandalkan pemasaran tradisional. Nah, ini enaknya dikasih, berusia 50 tahun ya, berarti dengan banyak pemilik yang berusia di atas 50 tahun dan memiliki literasi digital yang rendah. Oke, lalu kita juga mengidentifikasi penyebabnya. Kalau masalahnya kurang pemahaman terkait digital, maka penyebabnya adalah, ini dituliskan, kurangnya akses informasi dan pelatihan. Ini juga sangat perlu ya. Nah, jadi juga ada infrastruktur, contohnya. Jadi tuliskan hambatan infrastruktur. Oke, selanjutnya ada juga penyebabnya adalah ketergantungan pada pasar. Nih contoh, kalau warga UMKM itu kan kebanyakan selalu dipasarkan di pasar lokal ya. Jadi mereka itu udah nyaman dipasarkan di sana, padahal mereka itu bisa memasarkan di selain pasar lokal tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada juga keterbatasan keterampilan teknologi. Nah, oke, udah. Untuk bagian masalah bisa diisi dengan cara atau sebuah kesenjangan yang timbul dari deskripsi data. Nah, di sini aku akan memaparkan 3 masalah untuk dikaji bersama. Yang pertama, kurangnya pengetahuan. Nah, dituliskan kurangnya pengetahuan. Yang kedua, kesenjangan dalam kemampuan pemasaran. Yang ketiga, keterbatasan akses pasar yang lebih luas. Nah, lalu setelah membuat analisis data, selanjutnya kita akan membuat plan of action, di mana selanjutnya sesuai dengan arti, yaitu perencanaan hingga pelaksanaan. Nah, ada masalah ini merupakan jenis masalah yang timbul, yaitu terkait kesenjangan pemasaran, bisa ya. Nah, lalu untuk keterbatasan teknologi, dan juga keterbatasan infrastruktur. Selain itu, pada tabel plan of action ada juga terkait sasaran, tujuan, strategi, rencana kegiatan, sumber dana, tempat, waktu, kriteria, standar, atau penanggung jawab, dan evaluator. Nah, tadi kan kita udah menuliskan masalahnya. Jadi dari masalah itu apa sih yang harus dikaji? Nah, berikutnya adalah ada sasaran. Nah, dari masalah yang diangkat tadi terkait keterbatasan teknologi, kesenjangan pemasaran, keterbatasan infrastruktur, lalu untuk siapa sih sasarannya? Nah, jadi sasaran sendiri adalah peserta UMKM.
Oke, lalu tujuannya apa? Tujuan diadakannya kegiatan tersebut gitu. Nah, di sini aku akan menuliskan yaitu meningkatkan daya saing UMKM desa melalui platform. Nah, oke, selanjutnya tujuan udah, sekarang strategi. Strategi apa aja yang kita buat? Yaitu kita bisa nih berupa sosialisasi gitu, misalnya sosialisasi. Nah, setelah kita memiliki strategi yaitu dengan sosialisasi, lalu rincian kegiatannya itu bagaimana? Yaitu kita tuliskan di bagian rencana kegiatan. Nah, jadi dari sosialisasi tadi, aku akan mengadakan pertemuan dengan peserta UMKM. Contohnya nih, oke, mengadakan pertemuan dengan peserta UMKM untuk memberikan pelatihan terkait promosi melalui medsos dan marketplace. Oke, udah. Lalu sumber dananya kita dapat dari mana nih dananya? Kita bisa dapat dari anggaran desa atau donasi sponsor gitu ya. Nah, untuk tempatnya sendiri dilaksanakan di mana? Ayo, di balai desa. Waktu pelaksanaan misal nih Senin. Nah, pakai Senin aja ya. Senin jam 7. Di sini juga ada evaluasi, ada kriteria dan standar. Jadi kriterianya apa sih? Jadi kriteria dari kegiatan ini adalah pengetahuan peserta UMKM. Lalu standarnya adalah peserta UMKM bisa mengetahui berbagai platform untuk promosi. Nah, di sini juga ada PJ, penanggung jawab. Aku buat namanya ARA ya. Untuk evaluator, ini aku buat tanggung jawabnya aku sendiri, Marta. Nah, selanjutnya ada juga nih selain sosialisasi kegiatan apa ya. Ini aku akan buat program kelas UMKM. Rincian kegiatannya bagaimana? Yaitu mengadakan kelas rutin untuk peserta UMKM dalam mengetahui progres peserta UMKM. Nah, dituliskan. Oke, udah. Sekarang sumber dananya sama ya. Anggaran desa, donasi sponsor. Tempatnya juga sama di balai desa. Waktunya setiap hari Sabtu ya. Kita buat setiap hari Sabtu aja. Weekend lebih luang. Jadi 1 minggu sekali. Jam 7. Kriterianya yaitu pengaplikasian platform. Jadi di sini akan diajarin cara buat platformnya itu gimana gitu. Nah, untuk standarnya peserta UMKM dapat berpromosi melalui medsos dan marketplace. Penanggung jawab kita buat kita sama evaluatornya beda. Lalu selain kegiatan tersebut ada juga kita buat pembangunan infrastruktur digital. Nah, itu cocok nih, karena apa? Nah, karena biasanya di desa itu susah sinyal ya, gitu. Lalu bisa nih dikasih wifi, di desa disediakan wifi. Jadi kegiatannya ini kita pengajuan internet desa dengan membangun jaringan wifi gitu ya. Pengajuan internet desa membangun jaringan wifi. Nah, di desa. Dan meningkatkan kualitas jaringan internet di desa. Jadi dari apa yang aku bicarakan tadi, biasanya kalau di pelosok-pelosok itu kan susah sinyal ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya sumber dananya kita dari anggaran desa dan swadaya masyarakat. Tempatnya di dalam desa, untuk waktunya tidak ada ya, karena ini opsional. Lalu untuk evaluasinya bisa memperluas akses internet. Standarnya ini peserta UMKM dapat beroperasi secara digital dengan lebih efektif. Standarnya ini bisa diisi
peserta UMKM dapat beroperasi secara digital. Nah, lebih efektif seperti itu. Lalu untuk penanggung jawabnya, ini aku kasih Ayu. Untuk evaluatornya Diana. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita udah buat ya, tadi ada tabel analisis data, selanjutnya ada plan of action. Nah, jika indikator belum tercapai, maka perlu dimodifikasi, seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait cara pembuatan analisis data dan plan of action. Dan semoga materi tadi bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.